Ya mudah-mudahan ini tidak menyinggung Bapak Ibu. Mohon izin, pola 1 dan pola 2. Saya menyadari semenjak saya lulus S1, kemudian saya mencari pekerjaan. Setelah saya dapat pekerjaan, ternyata sadar tidak sadar kita menggunakan pola 1 ini Bapak Ibu. Bukan pola 2. Ini yang membuat kita kenapa berbagai macam muncul masalah setelah kita kenal dengan uang. Betul? Berbagai macam masalah muncul setelah kita kenal dengan uang. Baik itu masalah yang positif maupun sampai ke masalah yang negatif. Ternyata karena kita menerapkan dua pola ini. Tapi kebanyakan kita ada di pola 1. Nah, namun sebelumnya saya mau ajak Bapak Ibu sekalian, kira-kira apa yang sama di antara saya, Pak Eri, Bu Ervina, dan yang lainnya, apa yang sama? Yang berbeda nanti dulu, yang sama dulu apa yang kita hadapi? Sama-sama perlu duit. Oke, satu. Yang kedua, sama-sama punya waktu, Bapak Ibu. Boleh saya tulis di sini time ya? Iya. Kita sama-sama punya waktu. Ini juga punya waktu. Berarti saya dan Bapak Ibu di sini semuanya kita sama-sama punya waktu. Apa itu? Berapa waktunya? Sama-sama punya waktu 1 kali 24 jam. Tidak berbeda, semuanya sama. Mau dia pejabat, mau dia bupati, gubernur, presiden, apapun itu semua sama. Sama-sama memiliki waktu. Terus apa lagi Bapak Ibu? Sama-sama kerja Bapak Ibu. Ini juga kerja. Sama-sama kerja. Orang kerja apa sih tujuannya? Otomatis tadi perlu, karena kita perlu uang maka kita kerja untuk mendapatkan income. Kalau saya bilang ini juga sama, dapatkan income. Pola 1, pola 2 di 3 tempat ini sama. Waktu kerja uang, di sini juga waktu kerja uang. Apa yang berbeda? Yang berbeda setelah kita dapat uang, setelah kita dapat income. Betul? Ya, kita lihat. Di pola 1, ketika kita dapat income, ya, kalau ada lebihnya, kita akan tabung. Betul? Yeah. Sesuai pesan orang tua. Nah, kalau ada lebihnya, ditabung ya. Saya tuh dulu dari kecil, dari SD, selalu dengerin ini dari mama sama bapak. Nah, kalau kamu punya uang lebih, tabung ya. Oke, ditabung. Nih dapat. Tapi ada lagi, biasanya sebelum punya lebihnya, biasanya ke sini dulu. Jangan lupa kita punya biaya Hidup. Biaya hidup Bapak Ibu. Ada listrik di sini, ada air di sini, ada pulsa di sini, ada bensin di sini, ada makan minum, mungkin ada hutang piutang, ada kredit di sini, pasti. Tapi ada lagi setelah ini dia langsung ke sini nih. Gaya hidup Bapak Ibu. Baru dia mikir nabung. Setelah dia nabung, kalau dia nabung ini aman-aman saja, dana daruratnya cukup. Pernah nggak kita berpikir ada dana darurat? Nggak ada. Harusnya nabung, kalau yang namanya nabung, tabungan ini cukup untuk mengcover kita selama 6 bulan ke depan. Satu keluarga di tempat kita itu. Kalau saya berarti cukup menampung biaya hidup istri dan anak saya. Saya bertiga. Saya punya anak 1. Berarti biaya hidup saya cukup bisa menampung selama 6 bulan biaya hidup mereka dan saya. Kebanyakan kita nggak di sini. Lalu bagaimana kalau terjadi sesuatu di sini? Di sini terjadi sesuatu misalnya. Anggaplah ban sepeda motornya bocor. Duit nggak cukup, ambil tabungan. Anak sakit, beli obat, ambil tabungan. Akhirnya lama-lama tabungan berkurang atau habis. Lalu apa yang kita lakukan lagi? Kembalilah kita ke sini lagi Bapak Ibu. Ini yang kita lakukan setiap hari, betul? Turun bekerja, waktu lagi 1 kali 24 jam lagi, kerja lagi, dapat uang lagi, biaya ini lagi, ke sini lagi, lalu ke sini lagi.
Ini pola pertama, betul? Ya. Benar nggak Bapak Ibu? Benar ya? Saya menyadari ini, saya lihat bapak saya pensiunan guru. Saya lihat bapak saya tuh tidak ada pekerjaan lain, hanya jadi guru saja. Mohon maaf izin, hanya jadi guru saja. Dari situlah saya berpikiran, oh saya nggak mau jadi guru. Tapi jalan garis saya, jalan tangan saya ini ternyata tetap mengiring saya jadi guru. Saya nggak mau kuliah fisika, saya ngambil hukum dulu awalnya. Tiba-tiba tetap larinya ke fisika juga. Karena SMA saya suka fisika. Padahal saya cuma hanya menyukai fisika, tidak mau mendalami fisika. Tapi ujung-ujungnya tetap fisika juga. Kemudian 2006 terminal nggak saya lanjutkan fisikanya. Saya ambil kuliah D2 desain grafis. Sekarang namanya AMIK, dulu STIMIK. Saya angkatan terakhir STIMIK. Wisuda terakhir pindah ke Geopos. Ambil desain grafis supaya nggak ke guru. Pengen desain grafis. Ujung-ujungnya sadar kita menggunakan pola 1. Pernahkah kita dikenalkan dengan pola 2? Nggak pernah. Saya ketemu pola 2 ini setelah saya menjadi anggota CU. Kenal CU Bapak Ibu? Koperasi. Di CU itu kalau kita mau jadi anggotanya kita dididik, ada namanya pendidikan dasar CU dulu tentang kredit-kredit dan lain-lain. Kemudian ada namanya pendidikan lanjutan. Kalau kita pengen jadi pengurusnya CU, berarti kita harus melanjutkan pendidikan lanjutan, namanya finansial literasi. Nah, di pendidikan itulah saya dapat tentang ilmu ini. Pola kedua sama. Waktu kerja dapat income, cuman bedanya adalah ini saya sudah terapkan dari 2018 Bapak Ibu dan manjur. Makanya saya bilang sama Pak Lentar, saya berhasil nih nerapin ini. Saya sekarang dapat income sekian, saya bilang, dari penerapan ini. Jadi saya tidak berpikir lagi, tadi ngobrol-ngobrol dengan Bu Ervina, saya nggak berpikir lagi dah jadi PNS, saya bilang, saya mau ke swasta aja. Karena saya lihat malah swasta yang lebih bagus untuk saat ini. Tapi alangkah bagus lagi jika seorang PNS, dia juga bisa menerapkan ini, berarti double dong kan? Yuk kita lihat. Waktu kerja income. Nah, sebelum income-nya digunakan, di sini harusnya ada ini. Apa itu MM? Money management atau pengelolaan Keuangan. Di sini Bapak Ibu. Ada pengelolaan keuangan sebelum digunakan. Setelah dia kelola, contoh misalnya dia dapat income 10 juta. 10 juta berarti 5 jutanya dia pakai untuk apa dulu? Anggaplah untuk bayar. Biasanya kalau berdasarkan ilmu finansial literasi, lakukanlah dulu kewajiban. Apa kewajiban kita? Kalau punya kredit, berarti sisihkanlah dari penghasilan kita untuk bayar kredit dulu. Pak, anggap berapa? Misalnya penghasilan 10 juta, kreditnya 5 juta, sisihkan dulu 5 juta untuk kredit. Aman, berarti sudah kewajiban kita. Sisa 5 juta. Berarti ada sisa 5 juta. 5 jutanya ini baru dibagi. Anggaplah 1 juta untuk ya 2 juta deh. 2 juta anggap biaya hidup. Kemudian 1 jutanya ditabung. Kemudian ada sisa lagi 2 juta. 2 juta ini untuk dana saya bagi deh lagi. 1 juta untuk dana darurat. Kemudian 1 jutanya lagi untuk investasi. Berarti setelah kita money management, apa yang kita lanjutkan adalah investasi Bapak Ibu. Menabung investasi enggak? Enggak. Kalau yang namanya investasi tidak boleh diambil dalam jangka waktu yang panjang. Berarti nabung bukan investasi. Nabung hanya mengamankan kondisi keadaan darurat kita. Di investasi apa yang dilakukan? Ini berdasarkan pengalaman saja Bapak Ibu ya, bukan saya menggurui Bapak Ibu sekalian, tapi ini berdasarkan pengalaman saya dan istri yang kami lakukan 2018. Apa yang saya lakukan di investasi? Pertama, saya mencari investasi tanah dulu Bapak Ibu. Tanah plus rumah bagusnya.
Ini yang kami cari pertama. Saya menikah 2015 sama istri. 2016 kami sudah punya rumah, tanah dan rumah. Kenapa tanah dan rumah? Dari tanah dan rumah ini Bapak Ibu mendapatkan dua income sekaligus. Income yang pertama itu adalah income aset namanya. Tanah itu kan aset Bapak Ibu. Nilai tanah ini semakin hari, semakin tahun akan semakin naik. Berarti Bapak Ibu mendapatkan income aset naik. Kemudian yang kedua ada namanya income royalti. Apa income royalti ini? Rumahnya Bapak Ibu kontrakin. Berarti dua income kan? Tanahnya naik setiap tahun, rumahnya Bapak Ibu kontrakin, dapat income lagi setiap bulan. Saya sama istri itu ngambil tipe 36 di Jalan Raden Saleh. Itu sudah lengkap di dalamnya, semuanya isinya ada. Terus kami tinggal di mana? Kami 2 tahun tinggal sama mertua. Saya tinggal sama bapak ibu mertua, sama orang tua istri. Nggak kami tempatin, kami kontrakin rumahnya. Berapa kontraknya setahun? Setahunnya 12 juta untuk tipe 36. Fasilitas yang kami berikan apa? Perabotan lengkap, wifi ada semua di dalam situ, tinggal tempati. Berarti saya dapat income berapa setiap bulan dari rumah? 1 juta. Padahal saya investasi 1 juta. Rumahnya kontan nggak? Enggak, kredit Bapak Ibu. Saya ambil rumah dan tanah itu kredit tipe 36 dan subsidi pemerintah. Jadi sebulannya saya bayar 900.000. Berarti saya dapat ujungan setiap bulan dari rumah 100.000. Orang menyewa saya harus 1 tahun, jadi harus bayar 12 juta dia. Berarti saya dapat ujungannya 100.000 berarti kali 12 bulan 1.200.000, berarti saya dapat setahun. Tapi rumah ini bayar dirinya sendiri, nggak bayar, padahal saya sisihkan segini. Habis itu apa lagi yang saya lakukan dengan istri? Istri itu suka emas, jadi dia akhirnya investasi di emas, di perhiasan. Cuman istri saya lebih hitungannya lebih pandai istri saya kalau masalah ini. Dia nabung emasnya di mana? Bukan beli langsung di toko emas. Di Penggadaian kan ada tuh tabungan emas minimal 10.000 sampai 50.000. Jadi istri saya nabung di situ tuh dari 2016 sampai sekarang. Kemarin sudah memproduksi batangan tuh ada 2, lumayan dari situ. Dapat lagi dari sini income. Sekarang tinggal dilihat berapa harga emas. Kemudian terakhir saya 2017 ada teman nawarin di Unpar ikut sekolah saham. Ikutlah saya sekolah saham, belajar bagaimana cara bermain saham. Akhirnya saya investasi di saham. Kecil sih, hanya 100 lot. Tapi di 4 bank saya punya. Di BRI, BBRI ya kalau di saham itu. Kemudian di BBNI, di BCA dan Mandiri. Nah terakhir yang BRI saya jual karena BRI itu rugi. Semakin kesini semakin turun nilai harga sahamnya. Yang paling bagus tuh BCA dengan Mandiri. Ini semakin hari semakin naik. Nah dari sini saya dapat apa? Dapat bagi hasil Bapak Ibu. Bagi hasilnya setiap tahun itu dapatnya pasti, kalau kita punya 100 lot itu pasti dapat 100.000 satu bulan. Berarti 12 bulan dapat 1.200.000 dari sini lagi. Dari BCA saya punya 200 lot, Mandiri saya punya 100 lot. Ini mungkin saya nggak saya jelaskan karena mungkin perlu pemahaman khusus yang ini. Kemudian apa lagi? Saya punya bisnis Bapak Ibu. Mungkin bagi yang kenal sama, oh ya saya belum kenalan dulu ya. Tadi itu sudah dikenalin, nama saya Ketut Jermia. Saya lahir di Basarang Bapak Ibu, asli orang Basarang. Bapak saya namanya Iwayan Yakubus. Pak Junai kenal. Kebetulan dengan Pak Junai juga ada hubungan keluarga mama. Saya tahunya waktu pas kita satu tim futsal, ada foto, mama lihat, oh ini kamu jangan macam-macam kata mama. Ini keluarga. Nah kalau tahu bapak itu pensiunan PNS dulunya,
guru. Kalau ibu saya cuman ibu rumah tangga, cuman memang kami dari kecil sudah dikenalkan yang